Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Harun. Saya dari kelas PSTIC. Saya di sini ingin membuat tugas video untuk mata kuliah Pendidikan Teknologi Informasi. Tugas saya di sini yaitu membuat video tutorial yang berisikan bagaimana cara menginstalasi Exam PP, menjalankan Exam PP dan mengakses PHP MyAdmin, kemudian membuat database menggunakan shell, kemudian membuat tabel, dan juga menjalankan operasi CRUD, create, read, update, dan juga delete. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload Exam PP. Kita bisa membuka di browser kita di misalnya di new tab dengan mengetik download Exam PP. Di sini ada pilihan yaitu download Exam PP Apache Friend ini, kemudian kita klik. Kemudian ada pilihan lagi yaitu untuk Windows, Linux, dan juga untuk Apple OS. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan mendownload versi Windows, yaitu versi 8.2.12. Download. Berhubung saya sudah mendownload, jadi saya akan langsung menunjukkan UI yang dimiliki oleh Exam PP ini. Di sini terdapat pilihan Apache dan MySQL. Jadi kita harus untuk membuka PHP MyAdmin, kita harus men-start Apache dan juga MySQL. Oke. Kalau kita sudah men-start Apache dan MySQL ini, baru kita bisa membuka PHP MyAdmin dari link yang sudah ada di ini yang sudah diberikan. Oke. Sekarang sudah terbuka. Untuk link yang sudah diberikan sudah terbuka. Nah, di sini kita bisa membuat tabel baru, misal seperti ini. Nah, karena sekarang saya akan membuat tabel database menggunakan shell. Untuk caranya yaitu kembali buka lagi Exam PP control panelnya, kemudian buka shell, pilihan shell ini. Di sini untuk memasuki MySQL, kita harus mengetik MySQL min u root, enter. Sekarang kita sudah ada di MySQL-nya dengan nama MariaDB yang belum ada datanya, belum ada database-nya. Untuk melihat apakah database itu, apa aja database yang ada di laptop ini, pertama kita harus mengetik show databases, enter. Kemudian di sini ada database yang ada di komputer ini. Ada information schema, MySQL, performance schema, PHP MyAdmin, dan juga tes. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat database. Pertama, kita harus mengetik create database. Kemudian kita masukkan nama database yang akan kita bikin. Misalnya saya akan membuat db nilai UTS, enter. Kalau sudah ada query oke ini berarti sudah ada database-nya sudah berhasil dibikin. Ayo kita lihat apakah sudah ada database-nya. Enter. Nah, sekarang sudah ada database nilai UTS. Untuk membuat tabel, kita harus membuka database nilai UTS-nya dulu. Nah, caranya itu kita harus use langsung nama tabelnya, misal nama database-nya. Misal database-nya db nilai UTS (2). Oke, enter. Nah,
yang dimana tadi itu dari MariaDB non akan ketika kita membuka database-nya akan berubah menjadi MariaDB database yang kita pilih, DB nilai UTS. Kemudian untuk membuat tabel, caranya yaitu pertama kita harus mengetik create. Tabel. Kemudian kita mengetik nama tabel nama tabel yang kita inginkan. Saya ingin membuat misal data nilai. Oke. Koma. Buka kurung. Kita akan memasukkan kolom-kolom apa yang akan kita masukkan. Misal saya akan masukkan npm. Kemudian kita akan menggunakan char untuk npm. Kemudian 10 kata, 10 huruf, 2 angka. Kemudian not null supaya ini terisi. Jadi kalau kita not null itu jadi kita tidak boleh kosong intinya. Not null, koma, kemudian kita masukkan misal nama. Nah, habis itu kita akan menggunakan varchar karena nama itu tidak tentu, bisa panjang bisa pendek. Jadi kita akan menggunakan varchar yang lebih fleksibel lah. Kalau kata saya lebih fleksibel. Kemudian tutup, kemudian kita not nullkan juga supaya namanya tetap terisi, tidak kosong. Kemudian kita masukkan kelas. Kalau kelas saya akan menggunakan char juga tetap, misal 10 tutup kurung not null koma. Kemudian kita akan masukkan nilai. Untuk nilai ini karena ini angka, saya akan menggunakan integer. Dan untuk katanya ada 3 huruf. Ada 3 huruf dan not null juga. Koma. Kemudian kita harus menentukan apa primary key yang dimiliki tabel ini. Untuk tabel ini saya akan menggunakan primary-nya yaitu npm. Primary key buka kurung npm tutup kurung. Kemudian tidak perlu di koma, bisa langsung di enter saja, tutup kurung dan titik koma. Kemudian tinggal di enter. Di sini sudah ditunjukkan query oke, berarti tabelnya sudah berhasil dibikin. Jadi untuk cara melihat tabelnya kita bisa mencek dengan cara show tables titik koma enter. Di sini sudah ada tables in DB nilai UTS itu ada 1, data nilai hanya ada 1 dan ada nilai. Dan itu bisa ditambah lagi dengan cara yang sama seperti di atas dengan create table. Kemudian untuk mengecek data nilai itu kita bisa mengecek dengan dengan mengetik data skor nilai. Misal dengan mengetik nama tabelnya titik koma enter. Di sini bisa dilihat ada npm, field namanya npm, type-nya char, null-nya no, key-nya primary key, npm sebagai primary key, default-nya null semua dan tidak memiliki ekstra. Oke. Kemudian saya akan memberitahu cara bagaimana cara memasukkan data, yaitu dengan cara mengklik insert into data, insert into nama table. Kalau ini saya akan menggunakan insert into data nilai. Kemudian kita masukkan value yang akan kita masukkan, value
buka kurung. Karena npm kita menggunakan char, jadi kita harus pakai petik 2. Misal npm 2415061013 titik 2 lagi, petik lagi, habis itu di koma. Kemudian berurutan nama Muhammad Imran Harun. Kemudian kita petik lagi karena itu menggunakan char. Kemudian kelas PSTIC kita petik lagi. Nah, untuk integer tidak perlu menggunakan petik. Jadi kita bisa langsung masukkan. Misal nilainya itu 100. Nah, bisa langsung ditutup kurung, kemudian titik koma. Oke, setelah kayak gini bisa langsung di enter. Oke, query oke. Berarti data sudah masuk ke dalam tabel. Dan untuk mengeceknya, kita bisa melihat select bintang form data, form tabel ya, form data. Maksudnya select bintang ini berarti select semua yang ada di dalam tabel. Select data nilai, misal data nilai titik 2. Di sini akan keluar nama, npm, kelas, dan juga nilai. Nah, misalnya saya akan mencontohkan lagi, saya akan memasukkan nilai lagi. Insert into nama tabel data nilai dengan values. Misal saya akan masukkan 2415031 040 misal. Oh ya, sebelumnya karena npm itu saya menggunakan char, harus menggunakan tanda petik ya. Kemudian koma, kemudian misal nama, titik koma, Al-Fatih Rizky Anggika misal. Kemudian di koma, tanda petik, koma, kemudian kelas. Misal di kelas itu PSTEB titik petik, kemudian di koma lagi. Dan untuk nilai, karena itu integer, jadi tidak perlu menggunakan tanda petik. Misal nilainya itu 50. Kemudian di buka kurung, tutup kurung maksud saya, kemudian di titik koma. Oke, di enter. Sudah masuk data untuk Al-Fatih, kemudian bisa kita buka di nama, di tabel, misal select form data nilai, enter. Di sini sudah ada nama 2415031040 Al-Fatih Rizky Anggika, PSTEB, nilai 50. Kemudian saya akan menunjukkan cara untuk mengupdate. Misal saya ingin mengupdate nilainya ini, nilai Al-Fatih. Misal kita harus mengetik update data, update nama, habis itu masukkan nama tabel data, misal kemudian values, update data nilai, set. Misal saya ingin memasukkan nilai, contohnya nilai sama dengan titik 2, misal 80 gitu. Where untuk menunjukkan di mana akan dimasukkan di npm, misal where npm 2415031 misal, kemudian titik koma, kemudian bisa di enter. Query oke, row match 1 change 1 warning 0. Kemudian kalau kita membuka lagi, kita cek lagi isi tabelnya,
Di sini kan tabel Al-Fatih itu kan 50. Kalau kita cek lagi, seharusnya itu berubah menjadi 80 nilainya. Nah, di sini kan sudah berubah. Nah, nilai Al-Fatih itu menjadi 80. Kemudian saya akan menunjukkan juga bagaimana cara untuk mendelete mulai dari tabel, cara mendelete data, awal dari mendelete data, mendelete tabel, kemudian mendelete database. Untuk mendelete data, pertama kita harus mengetik delete. Kemudian untuk menghapus data, misal saya di sini ingin menghapus Al-Fatih Rizky Anggika, kita harus mengetik delete, kemudian form, nama tabel yaitu data nilai, kemudian kita akan menunjukkan di mana data yang ingin kita hapus. Jadi where npm sama dengan, misal kita masukkan npm Al-Fatih 24.15.031.040 misal, kemudian titik 2 titik koma enter, query oke. Kemudian kita lihat tabelnya, isi dari tabelnya. Jadi nama Al-Fatih Rizky Anggika sudah dihapus dan hanya tersisa Muhammad Imron Harun. Kemudian untuk menghapus tabel, kita bisa menggunakan drop table, kemudian masukkan nama tabelnya. Misal nama tabelnya itu data nilai, titik 2 query oke. Misal kita mau lihat show tables titik koma empty. Jadi tabelsnya sudah hilang, sudah dihapus. Kemudian untuk menghapus database, pertama bisa kita ketik yaitu drop database. Pertama kita show database-nya. Show database titik 2. Di sini masih ada DB, nilai UTS, informasi dan lain-lain lah. Nah, untuk menghapusnya kita harus mengetik drop database, sama seperti membuatnya. Kalau membuatnya itu kita menggunakan create. Untuk menghapus kita menggunakan drop database, nama databasenya DB nilai UTS titik koma enter, query-nya oke. Kemudian kita lihat apakah masih ada databasenya. Show database enter. Nah, di sini ada 6 row. Di sini hanya tersisa 5 row dan data DB nilai UTS sudah dihapus. Sepertinya sekian dari dan juga yang tadi Maria DB nilai UTS ini, dia langsung kita langsung keluar, jadi kita langsung pindah ke non, jadi karena tidak memiliki database-nya lagi. Jadi sepertinya sekian dari tutorial saya bagaimana cara membuat tabel menggunakan XAMPP dan cara menginstalnya, menjalankannya, membuat database, membuat tabel, dan menjalankan sistem CRUD, create, read, update, dan delete. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.